Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mereview film untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah biopsikologi dengan film yang berjudul Posesif. Kami yang beranggotakan 4 orang, ada Indi, Aulia, Alia, dan Berlian. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membacakan sinopsis dengan film yang berjudul Posesif. Hidup Lala jungkir balik, bukan karena loncatan indahnya dari menara 10 meter, bukan pula karena ayahnya yang melatihnya dengan keras, tapi karena cinta pertamanya, Yudis, murid baru di sekolahnya, berhasil menjebak hati Lala hanya untuknya. Di tahun terakhir SMA-nya, Lala ditarik keluar dari rutinitas lamanya. Hidupnya tak lagi melulu melihat birunya air kolam renang atau pusamnya dinding sekolah. Lala percaya cinta telah membebaskannya. Sebab Yudi selalu sigap menghadirkan pelangi asal Lala berjanji selamanya bersamanya. Namun, perlahan Lala dan Yudis harus menghadapi bahwa kasih mereka bisa hadirkan kegelapan. Cinta Yudis yang awalnya tampak sederhana dan melindungi ternyata rumit dan berbahaya. Janji mereka untuk setia selamanya malah jadi jebakan. Lala kini mengambang dalam pertanyaan, apa artinya cinta? Apakah seperti loncat indah yang bila gagal harus ia terus coba lagi atas nama kesetiaan? Ataukah ia hanya sedang tenggelam dalam kesia-siaan? Apa hubungannya dengan psikologi? Mari kita simak pengertian berikut ini. Jadi, perilaku posesif sendiri itu adalah perilaku ketika seseorang merasa menjadi milik orang lain, sehingga kita sering membuat mereka ingin mengontrol dan menguasai orang lain. Karena itulah posesif seringkali disebut dengan controlling behavior. Perilaku posesif ini merupakan hal yang lumrah ditemukan dalam suatu hubungan percintaan. Nah, dalam film ini terdapat salah satu tokoh bernama Yudis yang mengalami kekerasan dari kecil dari orang tuanya yang disebut dengan borderline personality disorder atau BPD. BPD ini adalah salah satu dari jenis gangguan mental yang membuat penderitanya sulit mengendalikan emosi. Kondisi ini bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari pengidapnya yang diakibatkan oleh mood yang tidak stabil, cemas yang berlebihan, dan kesulitan menjalani hubungan sosial. Pesen kok gitu no when you'll be million miles away, I heard you in my prayer. Oh, what a beautiful day. 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 Lah, ini Yudis nge-DM gue. Dia nanyain, lu lagi sama gue apa enggak? Gue jawab ya? Kasian banget sih Yudis. Coba sih. Emang punya pacar? Jahat, dia jahat banget emang. Belum di PHP-in doang. Masa iya? Iya, sama. Gue bukan PHP, gue yang di PHP. Dalam scene ini terlihat bahwa Lala sedang bermain dengan teman-temannya. Keberadaan Rino di situ membuat Yudis merasa cemburu karena takut Lala dekat dengan orang lain selain Yudis. Perilaku posesif ini yang membuat Lala tidak nyaman dengan Yudis.
Pada sini ini juga terlihat Yudis menderita histrionic personality disorder atau HPD, adalah gangguan kepribadian ditandai dengan pola perilaku yang terus-menerus mencari perhatian dan memiliki emosi yang ekstrim. Orang-orang dengan gangguan HPD ingin pusat perhatiannya di setiap kelompok orang dan mereka merasa tidak nyaman bila tidak diperhatikan. Yudis mengalami gangguan HPD, Yudis juga mengalami gangguan ID. Apa itu ID? Mari kita simak. 4 Alasan apa lagi lah? Masih mau bilang kita serius? Ya ibu, aku pasti nggak mau peninggalin ayahku sendirian di sini, Dis. Pikir dong, lah. Kamu udah ninggalin ayah kamu dari lama. Ayah kamu gak pernah nganggap kamu ada, lah. Ayah kamu cuma nganggap kamu jadi atlet. Aku yang selalu ada buat kamu, lah. Maaf, Dis. Batalin UI ya. Ya. Ke Bandung sama aku ya. Gak mungkin, Dis. Gak mungkin. Aku gak mungkin ninggalin ayahku sendirian di sini. Gak mungkin, Dis. Kamu mau mutusin aku, lah? Maaf, Dis. Nah, jadi teman-teman, Yudis sendiri itu tidak hanya posesif terhadap Lala, tetapi dia juga egois. Dia tidak memikirkan perasaan orang lain, bahkan orang terdekatnya sendiri. Nah, bisa disimpulkan bahwa Yudis sendiri itu mengalami id. Nah, jadi id sendiri itu lebih mengarah kepada keinginan dan kesenangan pribadi yang berada di bawah kesadaran manusia. Jadi Yudis memiliki gangguan tersebut dikarenakan ibunya yang selalu keras kepada Yudis. Kok belum packing? Ma, please, Ma. Yudis mau kuliah di sini, Yudis nggak mau pindah. Yudis mau sama Lala, Ma. Bilang sekali lagi. Yudis mau sama Lala, Ma. Yudis bahagia di sini. Apa karena Lala? Kok kamu bisa sih sama dia selamanya? Hah? Lala cinta sama saya, Ma. Yang cinta sama kamu itu cuma mama. Ada, Ma. Iya, cuma mama yang cinta sama kamu. Sekarang saya ngerti kenapa Papa ninggalin kita. Jangan sebut nama orang itu. Kamu nggak tahu apa yang udah dia lakukan sama kita. Jangan jadi anak sok tahu ya. Hah? Melihat ibunya Yudis yang tidak mau menyinggung soal ayahnya. Ini disebabkan karena trauma masa lalu yang dialami ibunya sehingga menimbulkan kekerasan verbal pada anak. Disebut post traumatic disorder atau PTSD yang dialami oleh seseorang karena kejadian traumatis, perpecahan, bencana alam dan sebagainya. Kita pulang. Aku nggak bisa ngeliat kamu kayak gini terus, lah.
Enggak, aku nggak mau pulang, Dis. Lihat kondisi kamu sekarang. Ini semua salah aku, Dis. Harusnya aku nggak bilang apa-apa ke kamu. Dis, aku bisa jagain kamu. Lah, kalau kamu jagain aku, yang jagain kamu dari aku siapa? Ya udah. Kita jalan sekarang ya. Dis, ayo. Jihan bener lah. Aku yang laser dia. Aku yang nabrak Rino lah. Dan semua kemungkinan itu akan terjadi lagi lah. Aku bisa nyakitin siapa aja yang deket sama kamu. Dan aku ngerti kenapa, Dis. Ini bukan salah kamu. Aku ngerti Udah, karena... kamu pulang, keluar. Sayang, kita bakal punya hidup baru di Bali. Aku bakal ngumpulin anak-anak. Aku latih mereka loncat indah. Uangnya buat ntar kamu kuliah. Kita tabung, ntar kita nikah, beli rumah di sana. Dis, aku butuh kamu. Aku nggak bisa hidup di sana sendirian. Gak mungkin lah. Buat kontrol emosi aja aku gak bisa. Apalagi nyenengin kamu. Buat jujur aja aku juga gak tahu sekarang iya apa enggak. Bisa aja aku lagi manipulasi kamu sekarang lah. Karena gangguan tersebut, Yudis menjadi susah untuk mengontrol emosi. Nah, di scene ini terlihat Yudis dan Lala yang merasa bingung dengan kehidupan mereka selanjutnya setelah kabur dari rumah. Di sana, Yudis mengatakan kalau dia tidak bisa menjaga Lala lebih lama untuk kedepannya karena khawatir kalau dia tidak bisa menjaga kekasihnya itu. Tapi di sisi lain, Lala tetap kekeh dan dengan prinsipnya bahwa setelah ini mereka akan hidup bahagia di Bali dengan menggunakan kemampuan loncat indah untuk mencari uang dan membiayai kuliah Yudis. Tapi Yudis menolak dengan tegas. Dia berkata bahwa semua itu tidak dapat dia lakukan. Dia merasa bahwa kedepannya dia tidak akan mampu untuk mengemban tanggung jawab sebesar itu nantinya. Hal yang dialami Yudis termasuk golongan anxiety, yaitu respons alami tubuh terhadap stres. Kondisi ini merupakan perwujudan dari perasaan takut atau khawatir tentang apa yang akan datang. Jadi teman-teman bisa disimpulkan ya bahwa di film posesif tersebut si Yudis ini mengalami beberapa gangguan-gangguan yang sudah dijelaskan oleh kami di video sebelumnya, dan Lala ini menjadi merasa dikekang atau merasa tidak bebas karena si Yudis ini menjadi posesif terhadap Lala. Nah, Jeti, apa sih kaitannya dengan agama? apa sih kaitannya dengan Islam? Nah, di film posesif ini si Yudis dan Lala ini menjalin status berpacaran. Nah, dalam Islam berpacaran itu haram atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti dikekang oleh pacar atau menjadi tidak bebas atau menjadi dikeras oleh pacar, kita bisa menghindari pacaran atau tidak melakukan hal tersebut. Sekian review film posesif dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan ilmu yang kita sampaikan, kami mohon maaf karena kesempurnaan bukan milik kami, kesempurnaan hanyalah milik